Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibih Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ar-rusuli wal syuhada. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi. Puji syukur mari bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wal Ikram yang telah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini, pada salat jamaah maghrib yang berkah ini, kita dapat hadir bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Usulin. Mudah-mudahan kita yang berkesempatan hadir malam ini juga nantinya kita akan bersama-sama masuk Allah ke dalam syurga. Selawat salam tentu tak usah kita haturkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selawat kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in, ulama-ulama muqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan sirajul wa munirah di tengah-tengah umat. Juga selawat salam tentu kita jawami kepada para ulama muqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama guru kita, guru ustaz yang masih Allah berikan kesempatan bersama kita, yang mana mereka ikhlas membimbing kita jalan menuju Allah, dan ikhlas mereka mengajari kita tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kebaikan mereka semua diganti oleh Allah dengan pahala, Allah tinggikan derajat mereka di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Singkat hormati amal guru kampung Nusan beserta perangkatnya, yang kami muliakan tentu imam kampung Nusan beserta khatib dan pimpinannya, juga yang kami hormati tokoh agama dan kalangan ulama guru tersebut hadir di kesempatan ini, juga yang kami hormati tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia amal ini sebelum kita lanjut dikubur oleh orang. Pertama kali ketika rumah kita kami, karena ini momen ini waktu berketepatan kata Allah kami masih pembukaan, masih tahap pembukaan. Karena alhamdulillah ada program ketua BKM dan seluruh anggota kami baca-baca luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan pengajian rutin ini kita laksana ini berjalan hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teringat kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan minal jannah." Barang siapa yang berpergian, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, kata Rasulullah, yang di dalam perjalanan itu dia berkata untuk menuntut ilmu Allah, maka niscaya pasti Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan agama ini seberangkat guru untuk menuju surga Allah dengan cara yang mudah, maka mestilah kita belajar. Yang dituntut Allah, yang dituntut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, juga para ulama, tidak dituntut kita gerai tuntut pandai, gerai tuntut cerdik, gerai tuntut paham. Yang dituntut hanya menuntut dan mencari ilmu. Penting kita hadir, penting ikut menyimak. Urusan ruh itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita berangkat dari rumah, kita menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita menuju surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar agama ini dari tuntut ruh.
kita kalau Allah mungkin hampir rata-rata kita geruk anak kaki kita geruk kadang-kadang kita secara bidang di bidang lain kita geremam ruh kadang kita di bidang secara bidang mungkin di bidang lain kita geremam berkenaan dengan ilmu. Jadi ilmu ini apa ini yang dirahmati Allah ada 4 macam dan ada 4 bagi ilmu. Si kita baca melalui hadis yang ditulis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, bahwa ada hadis di sana disebutkan ketika waktu Rasulullah ini duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba seorang pemuda ini berpakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam. Dia datang ke sahabat ini, arah kanan, arah kiri, dari depan atau belakang. Tiba-tiba hadir di tempat yang mana tempat ini adalah tempat Rasulullah bersama dengan para sahabat kumpul musyawarah tukar pikiran. Hadirlah pemuda sini pada saat seorang pemuda itu langsung kumpul di tempat Rasulullah. Mula para sahabat sahabat ya Rasulullah sendiri tidak menyampaikan kepada sahabat siapa yang datang itu. Akhirnya bertanya seorang pemuda di Rasulullah, anak ini, fa'akhbirni anil Islam ya Rasulullah. Tolong isawahan aku ya Rasulullah. Tolong ajari aku hana yang arti Islam ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hana yang Rasulullah, Islam ini adalah anta syahadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakat wa tasum Ramadan wa tuhajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Inilah 5 salah satu arisi ini kunci baru orang itu Islam. Pertama, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, baik haji jika engkau sudah mampu. Kita memang mampu, silakan berhaji. Kemudian oleh seorang pemuda itu, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Nyawa sahabat sekeliling di Rasulullah. Wa azzabna lahu, maka kami semuanya takjub, heran kami oleh sahabat ini. We juga membenarkan jawaban dari Rasulullah. Kemudian dilanjut, Pak Akhbir di anil iman ya Rasulullah. Tolong dia disawat kami ya Rasulullah tentang iman. Apa arti iman? Hana iman ni ya Rasulullah. Maka dijawab dari Rasulullah, hana ya Rasulullah, beriman itu adalah waqala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmal akhir wa qadar khairihi wa sharrihi. Beriman adalah beriman kau kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, dan hingga seterusnya. Menunggu iman di sawah di Rasulullah. Pa'azabna lahu, yang dari sahabat kelilingi Rasulullah. Heran yang kami karena we juga membenarkan jawaban dari Rasulullah. Biasanya Bapak Ibu jemaat dulu tidak putih jawaban ini. Ini biasanya. Ini we dulu seolah-olah dari pertanyaan ini dia sudah tahu apa yang akan dijawab oleh Rasulullah. Yang terakhir ditanya kepada Rasulullah, wa akhbirni anil ihsan ya Rasulullah. Bagaimana ihsan? Hana arti ihsan ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, hana ya Rasulullah, wa qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah engkau seolah-olah melihat Tuhan. Jika tidak mampu kamu melihat Tuhan, seolah-olah ibadahlah kamu sedang dilihat oleh Tuhan. Jadi inilah tingkatan ilmu di dalam Islam. Ini dirahmati Allah. Ini maaf, aku bunuh di atas ini gara mengurangi rasa hormat. Aku bicara gara menggurui. Kita hanya sekadar ulang kaji. Karena mungkin ada guru ke ulama terlebih mampu, lebih hebat pengetahuan dari kami secara pribadi. Ini mohon maaf nanti apabila ada kekeliruan, mohon diluruskan, mohon diperbaiki. Pertama, yaitu ilmu syariat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Jadi dalam hadisnya, pertama yang wajib kita pelajari, fardu ain hukumnya kita tuntut adalah ilmu syariat. Hanya artinya ilmu syariat yang dirahmati Allah, artinya ilmu syariat adalah ilmu tentang aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu syariat adalah praktek ibadah yang sifatnya zahir.
mu'yengon oleh jemaah lain dan mu'ibtihi sah dengan tidak sah, batal dengan sahnya. Itulah ilmu syariat. Jadi apa ini dong berarti untuk contoh jika kami mengaji di tempat-tempat lain, ngaku ilmu apa? Pertama syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Syariat ini kita buat contohnya di sini kita balik menyeberang Pulau Sabah hari Ulili di Banda Aceh. Di biasanya kalau kita sawah Pulau Sabah karena arah sebab pertama harus membeli tiket untuk naik ke kapal feri. Maka tiket untuk naik ke kapal feri, tiket yang kita beli dengan mata uang inilah disebut dengan syariat. Dan patuh peraturan kena singgul tiket ini jam 11 kahit berangkat ke jam 11 kalau lewat jam, maka mohon maaf kita tarik di kapal kahit dia di jalan harus untuk besok hari. Maka harus tahu aturannya, harus patuh dengan aturannya. Ini yang disebut dengan syariat. Naik di bangku atas di kapal feri kembali berangkat menuju Sabah, berjalan dia, itulah disebut dengan tarekat. Bertiga tujuannya ke Sabah, mudah ke Sabah. Misal bercerang orang pakai sebuah kiri atas kapal, aku mudah ke Sabah. Arahnya rencana oleh membeli, kau mudah ke Sabah, kami ada dia di kota Sabah. Tentu karena tujuan dekat ke Sabah. Lo mungkin ke Sabah, kau mudah ke Sabah. Lo mungkin. Kau mudah ke Sabah, kau yang ada berapa? Kau mudah ke Sabah, kau yang ada. Karena dia mau kata kapal itu, kau yang ada berapa? Tidak mungkin, mustahil apa ini. Tentu ada tujuan dia mereka di Sabah. Oh, aku ingin menikmati suasana di kota Sabah. Mereka cuba berkerabat sejuk di Sabah. Yang ini kita rasai secampur rumah dunia. Maka perjalanan tarekat yang dia tahu tujuannya ke Sabah itu apa? Ini yang disebut dengan hakikat. Tahu tujuan hidup ini kita dari mana, sedang apa dan akan kemana. Yang disebut dengan hakikat. Sawah berlabuh kapal di Sabah. Turun ijejak niki di kota Sabah, beli makanan, ini nikmatnya Ibrahim itu, masya Allah, ini rupa kota Sabah. Begitu nikmatnya kelapa Sabah, inilah yang disebut dengan ma'rifat. Ngebeti rasai perjalanan dia atas aturan sistem kue, katimu perjalanan menuju Pulau Sabah. Ini disebut dengan ma'rifat. Tasawah ketika Sabah apa ini negara beli tiket kapal. Kamu kita jawab kira-kira dulu pasti. Pertama, kapalnya umur kita nose. Kedua, umur kita buat. Tentu ikuti aturan beli tiket bayar dengan uang baru bisa berangkat ke Sabah. Maka syariat wajib pertama didahulukan, kemudian tarekat, hakikat, dan kemudian barulah kita bermakrifat nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis amal hidup yang dirahmati Allah apabila kita betul-betul belajar tentang syariat yang baik dengan aturan-aturan yang baik, insya Allah maka kita akan mudah bertarekat dan berhakikat dan sekaligus nanti kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah bahasa kayu ini nasi kuning kita dicocok lah begitu kedua dia ini cocok karena aku sama ini pengalaman di orang di pesawat karena pesantren itu para ruang model turko di jemaah cara itu memang mesinnya tengah usah kita ke kanan dengan orang-orang itu arah itu sakratul maut dengan pasar GW mari megang masuk dulu ya masuk dari sini kan ya saya yang model macam ini jadi dia kenapa mengerja jamaah tu ni dong santri udah boleh dia jamaah mama ini ika memang kena cocok sih kami sawahan ika kena memang jodoh kita kegera sinkron kegera connect antara sawahan di batin silakan cari guru yang lain. Karena guru apa ini bukan mau paksa jemaah merawat mencari guru. Nanti Indonesia Abdullah ibn Mubarak kalau kita yuhtabu ala nasa bi qadri ukhulihim. Berbicaralah engkau dengan manusia siapapun mereka
berhikir-kira akal ni kemampuan ilawan bercerita dan lah kita tetap daya bercerita. Tak kita ceramah anak-anak SD je, kemudian memang kampus kita ceramah lupa anak SD yang sana. Aku yang pengen cuba mami ini tahu cuma ceramah aku SD. Orang sampai dah hargai kita. Assalamualaikum. Wah gila dia ni. Dia kayak guru ya, duduk anak-anak. Apa ini? Itu ya jangan dah potong tapi sudah pulang sini. Undang-undang negro, terima. Jadi apa ini itu? Alhamdulillah, ini program ini luar biasa inti dikaryakan secara pribadi dan juga mewakili yang itu. InsyaAllah ini program ini kita dukung dan kena inti orang dari Puri. Ini malam pertama ini lahir berami sokok ingin beri senang. Karena biasa tuh kami belum jamaah tawajuh puisi sebelum puisa pemulan tawajuh itu rami cuma kita April 15 bangsa selesai orang bergaring, orang kalian juga cara bertengkar mungkin lebih wah ini malam kedua kurang setengah, malam ketiga tarif 30%, malam keempat kita ke hanya senami kita menguyuni tuan rumah isi tempat amu ya memang kalau dia harus semangat memang belajarnya apa ini bukan terpaksa namun niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sarah hadis ini wahdi riwayat Imam Tirmizi man kharaja fi talabil ilmi sah-sahan si kedarat ariwah numahe berangkat ariwah numahe tangkuh usara tempat tujuannya untuk menuntut ilmu maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi sabilillah maka dia telah tergolong sebagai sabilillah. Ana mana sabilillah? Orang yang mendekatkan agama Allah. Pokoknya pahala. Jadi kita kira mahu beli paling ke ikan umpan berasa ke anu pura-pura cerita-cerita beli anak kau yang buat entah saja bikin adik kita lagi tidak pahala luar biasa mama ini hatta yarji itulah terakhir dari hadis ini sehingga dia pulang ke rumahnya selama kita bunuh liwas ini dapat kita fadilah sabilillah. Sabilillahnya mama ini bernegakkan agama Allah di sini pahala kita berangkat perang menuju Palestina membela Masjidil Aqsa dan kita sanggup berboleh loh kita juga roh punya terus roh punya amat yakin jadi kita bantu dengan cara pertama doa kedua belajar kita maka pahala yang dapat untuk kita pahala juga dapat memberkahi kampung tadi amin ya rabbal alamin. Wala antah dua kata Rasulullah barang siapa yang datang pagi-pagi fata'allama baban min abwabil ilmi belajar dia sarabab hari ilmu agama yukmalu awlam ilmu amalnya ataupun gerak maka ketahui dari Rasulullah pahala khairul laka min an tusalliya al-faratah pahala lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 1000 rakaat. Kita temenin sesuatu hari baru ini sokong dalam pengajian sama bayi ini yang pahala lebih baik lebih cool daripada salat sunat 1000 rakaat. Kurasa kita salat ke 1000 rakaat geri dan harga merasa muslim nggak karena namanya hobi kadang-kadang negara karena biasanya urusan ibadah urusan pengajian benar-benar berliwah nih Solo benar-benar pengajian benar-benar nanti pengajian ibu-ibu jadi narah kita pergi pengajian bapak-bapak pengajian ibu jadi mudah-mudahan alhamdulillah memang penosan tadi aku sebenarnya terpikir bobotnya secara pribadi terpikir penosan kampung sekabupaten Gayus hakul yakin aku meyakin hakul yakin aku paling geli pakar di ilmu agama kamu maka sangat rugi. Jadi apa ini yang dirahmati Allah ini dari macam aliran masuk Kabupaten Gayus ini pendangkalan akidah penyesatan pemahaman jadi kalau ini kita hipnosati merasa maka insya Allah akan bebas daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama insya Allah karena terkutuk-kutuk guru-guru insya Allah masih membimbing kita masih mengajari kita supaya kita kuat dalam memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi waktu ini ketua BKM
Ini lewat cara lanjut. Jadi apa yang dipikir Allah Subhanahu Wa Taala ini waktu 12 menit. Jadi kami sebenarnya ketemu di besok. Jadi terlalu bukan di mana kerajaan sawah penyampaian ini. Jadi pengalaman yang kami ini pikir Allah ini nongkona jadwalnya kedua salah satu pengajian tentang bab taharah. Maka kami singgung ini karena kita pertama belajar syariat sehingga kita benahi dulu tata cara bertaharah. Kemudian kita bahas apa jenis air yang boleh digunakan untuk bertaharah, model ini sibuk bertaharah. Karena ini mama ini pengalaman sehingga kami dapati dari dan kita masyarakat kain wasni terlalu besar hatinya mempelajari doa fadilah dalam wudu daripada mempelajari tentang sahnya praktik wudu. Betul tak mama ini dulu? Nyuma penyerang kabel dulu kaki kisaran. Karena kaki bisa mereka karena kita yang ngomong bercerah pelingkeng prakteknya. Oh ya lupa membasuh wajah aku bagi apa mama ini itu guru. Ki apa lah aku mentuhan akan mubarik lana aku memang itu dia saya Allah mubarik lana aku memang basuh mubarak arah yang kita baju ini ya mama ini yang dirahmati Allah. Cuma yang dituntut apa ya? Yang dituntut oleh Rasulullah berdoa yang itu padilah. Padilah ini ibarat pohon. Boya wahe batangnya usaha pokok. Tapi kena berisi batangnya guna lupa buah. Itu padilah untuk kita kenali. Kita kena termasuk waktu kita barikatul Muhammadiyah. Wa ta'allimu ilman yusahibu ta'atan. Pelajari olehmu akan satu ilmu yang dapat mensahkan ibadah. Berarti dulu ilmu doa ilmu yang kita pelajari sehingga dapat mensahkan ibadah kita. Namun yaitu cara membasuh wajah. Karena pada Al-Quran mama ini surah Al-Maidah sih kita baca idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila hendak kamu mendirikan salat, apabila kamu ada senyap, maka basuh wajahmu ini wahai Al-Quran. Cuma ukuran wajah secara terperinci ini dijelaskan oleh para ulama. Maka kita belajar kita. Karena wajah kita wahai Al-Quran kalau kita paham, kita keluar cuma setengah ini tapi begini. Mungkin sebenarnya sudah. Tak sudah ini mirip wajah. Apakah sudah terkategori wajah? Apakah sudah masuk ke bagian dari wajah? Atau kemudian maka inilah ilmu fikih yang akan menjelaskan itu. Nyahi tata cara membasuh badan, kemudian menyapu sebagian kepala, kemudian dan seterusnya. Insyaallah kayak segera pertemuan ini ketua BKM ujang dulu insyaallah kita ngaji kayak kita mau betul berhikmah itu termasuk berhikmah untuk yang baca. Dan harapan dari kami kita para guru berhenti saling menyalahkan. Kita harus kompak betul-betul karena ini beda-beda keahlian. Kita dokter beda punya arah ahli bedah, arah ahli kulit, arah ahli macam-macam ahli itu beda-beda. Jadi kita harus kompak bersatu. Insyaallah kisah ibadah dengan kita belajar mengaji. Tak guna ini tentu kami ini berarul ini tentu membiarkan kita orang umur ya itu nyuman guden aku diregama yang saya punya umat ini itu boleh baca ika 2026 kayak bulan ika kali 40 ribuan ini nanti baca kali-kali diregamanya hanan ni tok rentahu sampai cocok buku oh ya isubah nggak berusaha itu, nggak berikhtiar, hasilnya serahan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tutup kemungkinan kebelakang di neraka nyobat musa, jeruk bebuah ternyata ujung-ujungnya kritik oleh negara ya. Arah memang pura-pura, wah itu berbeda, berbeda.
Belajar kita gini, meluk tak dia tak miring pun, lepas tak miring kiri. Ini urusan hanya duduk diam dengarkan supaya kita belajar dituntut dan dicatat oleh Allah. Anak PKH ibadah kita buat dan belajar kerana beraruh, maka sudah ada afwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Niampuni Allah tidak atas kesalahan itu. Ini kemaharapan tawa ini dia. Kini harapan itu salah kita dapat ampunan. Inilah harapan itu. Karena kita salah kami wa kita Fathul Mu'in wa niyah. Wa yata'ayyinu lafdun Allahu akbar lil ittiba. Ta'yin itu bisa dikatakan hukum wajib lah ya. Telah ditakyinkan bagi orang yang puasa, halal qadir bagi orang yang mampu melapatkan dengan lafaz Allahu akbar. Bagi orang yang mampu. Arang model yang dimakan dan terkelapan ni Allahu akbar. Dolar tubul dan nilah atau ya kita ni bukan kita karena kita lahir atas kita. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran. Dialah yang menciptakan kamu, yang dia membentuk kamu dalam rahim itu bagaimana dia hendak. Mereka kita berputih, bercerdik, berpani, berkurang pani ini berkendak. Jadi apa ini yang dia lakukan? Maka inilah salah satu tujuan belajar supaya dapat afwah daripada Allah. Arah yang benar tebal dia rahim itu jam ya Allah. Jam rahim. Ngebusahan ni, ngebelajar betul-betul dia berusaha, maka itu dia memang pandai bisa dengan logat apa saja yang dia mampu. Logat di bahasa. Kadang gini mampu bahasa Arab. Allah Maha Besar. Mudah ya apa ini dirahmati Allah. Cuman syaratnya belajar dulu baru Allah Maha Besar. Jadi belajar begitu lagi pun kena ilmu Allah dia tu aja Maha Besar. Bisa mau ni. Yang aku sekarang tutup aku lagi yang pasang singgah. Karena dari dua setengah yang terbuat ini pesantren suara ini ngepatuati mutakbirul Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar karena ini bagi orang yang tidak mampu setelah dia belajar berusaha bersungguh-sungguh bermampu. Kita belajar yang wajib urusan panik urung gerepani itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa ini kebukaan kami diberkahi oleh Allah. Selanjutnya kita pengajian rutin dia diikuti, mudah-mudahan bersungguh-sungguh kita istiqamah kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat keberkahan bagi diri pribadi, keluarga dan juga kampung tadi, kampung perusahaan.